Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur buat kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita, karena oleh anugerahnya kita masih diberikan nafas kehidupan yang kita rasakan sampai detik ini. Kembali kami menyapa untuk kita semua dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 15 Januari 2025. Tetapi sebelum kita akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan bersama akan firman-Nya, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau melayakan kami selaku umat-Mu, sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Tuntunlah kami agar kami bisa memahami maksud firman Tuhan yang akan kami renungkan dan baca pada saat ini. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman selalu pada firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Renungan Harian Toraya pada edisi Rabu 15 Januari tahun 2025 terambil dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Hak Waris bagi Anak-anak Perempuan. Saya bacakan untuk kita semua. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Ogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu, dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepada hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atau milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat di antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita sudah membaca pembenaran akan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Dan tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah adil untukmu, adil untukku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, tiap orang menginginkan keadilan. Adik dan kakak-kakak diperlakukan adil oleh orang tuanya. Majelis gereja memberi perlakuan yang adil kepada semua anggota jemaatnya. Rakyat mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintahnya. Nah, demikian pula keadilan antara laki-laki dan perempuan tentu perlu juga ditegakkan. Ketika keadilan ditegakkan ke semua orang, mereka akan merasa dihargai dan diberi hak yang sama. Karena itu sangatlah penting keadilan ditegakkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita lihat dari pembacaan Alkitab kita tadi dari Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Di situ ada anak-anak perempuan Selpehat meminta keadilan, di mana ayah mereka telah mati, tetapi mereka tidak memiliki saudara laki-laki. Karena itu, warisan tanah yang ditinggalkan ayah mereka diberikan kepada saudara laki-laki sang ayah. Anak perempuan Selpehat merasa keputusan tersebut tidak adil. Karena itu mereka mengadukan perkara tersebut kepada Tuhan melalui abdi Musanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita lihat di pembacaan kita hari ini di ayat 7 dan 8, kita dapat mendapatkan gambaran apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa mengenai perkara tersebut. Di situ di ayat 7 dan 8 Tuhan berfirman begini, "Perkataan anak-anak perempuan Selpehat ini benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya, dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, makalah harus kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan." Ayat-ayat ini secara tegas menunjukkan betapa adilnya Tuhan bagi anak-anak perempuan Selpehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan mendengar setiap keadilan yang terjadi di dalam diri anak-anaknya. Bagi Tuhan, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan yang tidak membeda-bedakan kita. Untuk itu berlakulah adil kepada siapapun yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam baik di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bapa kami yang ada di surga, berkati kami selalu dalam setiap kegiatan kami. Berikan kesehatan kepada kami agar di setiap kehidupan kami untuk selalu lebih rindu dalam menyampaikan firman-Mu dimanapun kami berada. Berkati keluarga kami, bimbinglah keluarga kami masing-masing agar selalu hidup dalam semangat kasih, harmonis, dan saling mengasihi satu sama lain. Berkati kami juga ya Tuhan dalam menjalani pergumulan kehidupan kami masing-masing. Tolong bimbing kami untuk selalu tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap perkara, dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Pimpin dan pakai kami terus Tuhan, supaya dapat menjadi terang-Mu serta menjadi berkat untuk banyak orang, dan jaga hati kami selalu dari segala pengaruh. Ya Bapa di surga, inilah doa kami. Tuhan, sempurnakan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada edisi Rabu 15 Januari 2025. Sampai bertemu pada renungan harian Toraya edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Selamat pagi dan shalom.